Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim amma ba'd. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Apriani Regina Putri dari kelas H2 Manajemen NPM 10 12 0649. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai akhlak tercela atau al-akhlakul mazmumah. Baik, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu apa itu akhlak tercela? Baik, mungkin bagi kita sudah mengetahui apa itu akhlak. Akhlak itu merupakan sikap atau tingkah laku yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, jadi apa itu akhlak tercela? Yaitu sikap dan tingkah laku buruk yang dimiliki oleh manusia yang dilakukan dengan sengaja, yang muncul dari dorongan jiwa secara spontan, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik terhadap sesama manusia atau makhluk hidup lainnya, serta lingkungannya. Baik, kemudian di sini ada beberapa jenis akhlak tercela. Sebenarnya banyak sekali ragamnya mengenai akhlak tercela ini. Namun di sini saya mengambil tiga yang menjadi landasan atau dasar lahirnya akhlak-akhlak tercela yang lain. Oke, baik. Yang pertama yaitu tentang israf. Yang kedua tabzir. Yang ketiga yaitu bakhil. Nah, apa itu israf? Secara singkatnya israf itu merupakan perilaku membelanjakan harta atau menggunakan sesuatu yang melebihi batas wajar, melebihi batas kewajaran atau sangat berlebih-lebihan. Kemudian tabzir, perilaku pemborosan harta dalam hal-hal yang haram dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu bakhil, perilaku tercela yang disebabkan oleh egoisme yang berlebihan dan tidak adanya rasa empati. Baik, kita pembahasan yang pertama tentang israf. Nah, baik. Dalam bahasa Arab disebut dengan kata asrofa yusrifu israfan, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Nah, ini adalah israf. Dan Allah pun sudah jelas melarang perbuatan boros dalam firman-Nya yang berbunyi, yang artinya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang berbuat kerusakan bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 150 sampai 152. Nah, baik. Kemudian ada dampak dari perilaku israf. Jadi, perilaku-perilaku tercela ini tentunya pasti memiliki banyak sekali dampak ya. Dan salah satunya tentang perilaku israf ini, yaitu harta lebih cepat habis sehingga susah untuk menabung. Harta yang dimiliki akan jadi tidak berkah mungkin karena memang dia itu sangat menggunakan hartanya dengan berlebih-lebihan. Jadi sebanyak apapun harta yang ia miliki, harta itu tidak akan pernah berkah. Nah, kemudian perilaku ini menimbulkan perilaku-perilaku negatif yang lain. Seperti saya tadi katakan, ini adalah dasar dari lahirnya akhlak-akhlak tercela yang lain. Dalam perilaku israf ini, perilaku negatif yang muncul itu akan terdapat perilaku kikir, iri, dan juga dengki. Nah, bagaimana caranya kita untuk menghindari perilaku atau sikap israf ini? Yang pertama yaitu cobalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena manusia itu tidak akan pernah lepas dari kata hawa nafsu, tapi kita harus berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu tersebut. Kemudian hidup hemat dan sederhana, tidak tergoda dengan kemewahan hidup atau kemewahan dunia, dan juga tidak menghambur-hamburkan harta, tidak jelas, atau bahkan tidak ada tujuannya gitu. Kemudian kita harus bisa membuat skala prioritas dalam berbelanja, dalam memenuhi kebutuhan, dalam memenuhi kepentingan hidup kita. Ya baik, selanjutnya nah, ada perilaku tabzir. Nah, perilaku tabzir ini tadi sudah dikatakan berlebih-lebihan atau menghamburkan dalam pemakaian uang ataupun barang. Nah, secara istilah adalah boros atau perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang ataupun barang dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan pribadi hawa nafsunya itu. Nah, Allah pun melarang tabzir dalam firman-Nya, dan saya akan membacakan salah satu ayat yang terdapat larangan tabzir ini. Baik,
Salah satu larangan Allah Subhanahu wa taala tentang sikap tabdzir ini terdapat pada surat Al-Isra ayat 26 dan 27 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا yang artinya dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27, 26, dan 27. Baik, selanjutnya yaitu tentang dampak perilaku tabzir. Nah, ada beberapa dampak dari perilaku tabdzir ini terhadap manusia. Yang pertama itu menjadi pribadi yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala sebab kebiasaan boros akan membuat hati seseorang itu buta terhadap segala sesuatu yang sudah diberikan Allah terhadapnya. Ia akan menjadi buta dan sulit untuk bersyukur atas nikmat kecil dan juga besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mereka yang tabzir ini tidak akan mampu untuk berpikir rasional atau logis, karena mereka tidak akan bisa mengerti skala prioritas tentang kehidupan, skala prioritas tentang kepentingan dan kebutuhan, dan tidak bisa membedakan keinginan serta kebutuhan. Kemudian hati para pemboros ini tidak akan tenang, sebab ia selalu dijajah oleh rasa keinginan atau hawa nafsu, yang semakin dituruti, semakin membuat hatinya akan semakin kosong. Kemudian bagaimana cara atau upaya menghindari perilaku tabzir ini? Yang pertama pasti jangan lupa untuk bersyukur. Selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan gunakan harta atau nikmat yang kita miliki itu untuk bersedekah dan untuk melakukan kebaikan terhadap orang lain. Kemudian kita juga harus tetap membuat skala prioritas untuk kebutuhan hidup kita. Sama seperti upaya menghindari perilaku israf tadi. Baik. Kemudian di sini juga ada perilaku bakhil. Nah, perilaku bakhil ini adalah menahan harta yang seharusnya kita keluarkan. Menahan harta yang seharusnya dikeluarkan, dan bakhil ini merupakan sebuah perilaku tercela yang disebabkan oleh rasa egoisme yang tinggi atau berlebihan karena tidak adanya empati. Orang yang bakhil ini mempunyai hati yang keras, tidak punya rasa belas kasihan dan tidak berperi kemanusiaan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Imran yang artinya dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, kemudian ada dampak dari perilaku bakhil. Nah, di sini yang paling pertama itu dapat memutus tali silaturahmi. Itu sangat jelas dari dampak perilaku bakhil ini. Kemudian dapat menimbulkan kezaliman terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Dan yang ketiga itu harta yang dimiliki tidak akan pernah bermanfaat. Dan bagaimana caranya kita untuk menghindari perilaku israf ini? Yang pertama itu berusaha untuk membantu sesama dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Perbanyaklah berkaca, perbanyaklah belajar dari hidup-hidup orang lain, ambil hikmahnya dan lihat sekeliling kita banyak yang lebih membutuhkan, banyak yang lebih harus kita syukuri atas hidup kita dan yakin bahwa segala yang kita miliki saat ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan cobalah untuk mengikuti berbagai kegiatan sosial dan juga perbanyak bersyukur, bersyukur, dan bersyukur untuk menghindari perilaku tercela tersebut. Oke, baik. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.